Islam mengatur keseluruhan kehidupan manusia. Apabila sudah ditakdirkan ini alam dunia dengan setan, dengan kebodohannya, dengan fitnahannya, lantas dengan takdir pula dihadirkan manusia di ini alam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, ya, sangat welas asih kepada manusia, jangan sampai condong ke alam dunia yang nanti terombang-ambing, yang nantinya masuk kepada candaan, gurauan dan tipuan, bahkan tergoda oleh setan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sepaket menurunkan manusia pertama, Kanjeng Nabi Adam, langsung bergelar khalifah, langsung juga mendapat predikat sebagai nabi, diberikan suhuf panduan untuk berkehidupan. Ya. Ini sudah bentuk welas asihnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena apa? Karena makhluk sebelumnya, jin, dalam menempati ini alam dunia, mereka tidak memiliki petunjuk. Mereka tidak memiliki nabi. Dihadirkanlah manusia dengan petunjuk dan dengan kenabian, dan dihukumlah jin. Mereka diperkenankan untuk belajar kepada manusia. Dalam hal pemaknaan, para persemuanya, kita yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran, kepada hukum-hukumnya Allah, kepada apa yang sudah diturunkan kepada kita, itu hendaklah dijalankan. Apabila petunjuk yang sudah sampai ke diri dan itu tidak dijalankan, maka akan menjadi fitnah di ini alam dunia. Bahkan akan terjadi kerusakan yang besar. Pemaknaannya di Al-Anfal 73, di kalimat yang kedua, illa taf'aluhu takung fitnatung fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu, wahai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkasih sayang, janganlah saling membunuh. Kan begitu? Membunuh satu orang sama halnya dengan membunuh orang yang lainnya. Pemasalannya begini, Anda boleh misalkan benci kepada seseorang, kemudian sampai kepada Anda murka, seseorang tersebut Anda bunuh. Ya oke, nggak masalah, yang dibunuh mah enjoy kan, mati dia. Tapi lihat, barangkali yang dibunuh olehmu ini adalah tulang punggung. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan emaknya atau mertuanya penuh harapan ke menantunya? Bagaimana juga dengan pamannya yang itu ponakan satu-satunya yang dia sayangi? Ya, yang tulang punggung, sehingga satu mati ini sama dengan mematikan semuanya. Ya. Engkau berstatus sebagai makhluk Allah. Yang kau bunuh makhluk Allah. Lu kan nggak nyiptain makhluk. Yang nyiptain makhluk Allah. Makhluk, sesama makhluk saling berbunuhan. Bagaimana kecewanya Allah? Ditambah lagi engkau membunuh salah satu makhluk Allah. Murkanya luar biasa. Engkau nyiptain kagak, ngasih rezeki kagak, ngasih kehidupan kagak, kok membunuh? Ya, makanya dimaknai wal fitnatu akbaru minal qatli. Bahwa yang namanya fitnah itu lebih akbar, lebih kabir dosanya, lebih besar, yaitu dari pembunuhan, minal qatli, dari pembunuhan. Kita ketahui bahwa yang namanya membunuh itu merupakan masuk jajaran dosa besar. Ya, di antara dosa besar yang pertama adalah syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh tanpa sebab. Ya. Ya ada sebabnya, sebab gua sakit hati. Nah, itu sebab yang tidak disyariatkan. Ya, apakah gara-gara murtad sekali, dua, tiga kali boleh bunuh? Ya, apa karena membunuh lagi maka boleh dibunuh lagi? Ya, itu pun sesuai dengan hasil pengadilan, enggak berdasarkan keputusan sendiri. Nah, membunuhnya saja sudah masuk jajaran dosa besar. Sedangkan dimaknai wal fitnatu akbaru minal qatli, bahwa statusnya memfitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Nih, bahaya memfitnah. Ya, membunuhnya saja udah dosa besar, apalagi memfitnah, berarti double. Ya, dosa memfitnah dan dosa membunuh. Ya. Dalam hal pemaknaan, kalau persemuanya, wahai orang-orang yang beriman atau wahai para muslimin, apabila engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya akan terjadi fitnah.
di muka bumi ini atau dalam kehidupanmu, dan sudah dipastikan akan terjadi kerusakan yang besar. Pemaknaan seperti ini. Anda beragama Islam, kata KTP-nya, ya kan, kata KTP-nya, dan berkoar tuh, gua Islam, nih KTP-nya, ya kan, nih KTP-nya. Oh iya Islam, diperhatikan tuh sama tetangga, sama kita, sama temen-temen, kan begitu. Kok wayahnya sholat nggak sholat, saatnya puasa kok nggak puasa. Loh, ini nggak ngejalanin syariat Islam, tidak menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka akan terjadi fitnah. Tuh, engkau Islam, tidak sholat, tidak puasa, punya duit, tidak haji, kan begitu. Ya, bahkan zakatnya jarang-jarang, semaunya katanya. Terus tiba-tiba Anda diberikan anugerah, ujian, cobaan berupa kekayaan. Asik nggak? Asik ya? Nggak sholat, nggak puasa, nggak taat, nggak apa, hanya modal KTP Islam, itu tuh, hanya modal latah doang. Kalau kaget, astagfirullah, itu tuh, itu ya. Ya, kalau bersyukur alhamdulillah, padahal tidak melaksanakan ibadah apa-apa. Tiba-tiba Anda dianugerahi kekayaan sebagai tambahan fitnah, atau dimaknai sebagai makna istijrat kalau dalam pembahasan lain. Nah, tiba-tiba orang yang baru nih melihat, loh dia kan jarang sholat, tapi kok kaya, ya kan? Gua sholat selama ini kok nggak kaya-kaya, gua rajin puasa kok nggak kaya-kaya. Ah, coba barangkali aja, jangan bilang-bilang dibuktikan tuh saat zuhur masih ngechat, ya Sa? Kan begitu? Iya, bodo amat orang makan istirahat masih ngechat lembur. Saat maghrib, ya kan, orang pulang segala macam lembur, bodo amat, mandi gatel-gatel, bodo nggak mandi juga, kan begitu? Alhasil dapat bayaran gede, ya lama kelamaan, iya banyak duit juga, bener sih dia, ya kan? Saatnya adzan masih di dagangan, tuh saatnya puasa dia masih megang plastik sama sedotan, megangnya doang. Tuh, akhirnya kan timbul fitnah ke orang lain. Nah, sampai terjadi kerusakan dalam hal berakidah. Oh, berarti nggak sholat lagi pun bisa kaya, timbang dia atau gua dulu sholat kaya, ya kan begitu. Lihat yang non Islam, apa mereka sholat? Kan tidak. Oh, toh lebih kaya kan? Nah ini nih, jadi kerusakan nih. Karena apa? Apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu berupa perintah, berupa petunjuk dan keterangan, tidak engkau laksanakan. Yang terjadi fitnah. Ya sama halnya nih dengan orang tauhid, ngaku tauhid, ngaji tauhid, tapi kelakuan syirik musyrik. Ini fitnah bagi tauhid. Jadi jangan dianggap fitnah itu hanya berurusan dengan pribadi yang berdosa saja, tidak. Ya, itu dampak kerugiannya, nama baik sesuatu bisa hancur. Bahkan nama baik Islam sendiri pun bisa runtuh. Ya, suatu negeri pun terkena fitnah itu bisa remak, bebek. Bebek, jangan bebek ya, bebek. Islam dulu di awal dikenal ya dengan asing, ya dengan asingnya. Apa sih? Ajaran apa sih? Kan begitu. Sampai akhirnya mencapai masa keemasan. Iya, oh bener, banyak tuh pengikut Islam tuh. Nah, digariskan oleh kanjeng Rasulullah bahwa nanti Islam akhir zaman ya itu akan kembali asing, akan kembali tidak dikenal. Karena apa? Penganutnya tidak melaksanakan syariat Islam. Ini nih. Jadi Islam yang hebat tidak akan pernah hancur oleh agama lain, tidak akan musnah ditelan masa, tapi akan musnah, akan hancur oleh orang Islamnya sendiri. Begitupun dengan tauhid, tidak akan kalah tauhid melawan apapun, terkecuali dihancurkan oleh orang sendiri. Nah ini fitnah. Ya, untuk hal fitnah, Anda sakit hati, berdosa, itu urusan Anda dengan Allah. Ya, tapi lihat dampaknya, lihat dampak kehancurannya, ya, dampak kerusakannya. Dan ini suatu menjadi tambahan perlawanan syafaat. Jika engkau kan mengharapkan syafaat pertolongan, ya kan, dari kanjeng Rasulullah, kan begitu. Di akhirat nanti, dengan banyaknya fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan dari satu fitnahmu, maka itu kebalikan daripada syafaat. Maka kerugiannya akan ditimpakan kepadamu. Segala kerugian ajab ya yang dialami oleh yang lainnya, semuanya akan ditimpakan kepadamu.
Asik kan? Asik lah. Ya bagi yang mengalami, bagi yang doyan fitnah. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, sebagai orang yang Islam, lazimnya bahwa kita senantiasa tetap yakni dalam hal berpetunjuk. Walaupun seayat dua ayat, apabila itu petunjuk yang sudah sampai ke kita, hendaklah dijalankan. Sebab rentannya fitnah itu tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi bisa kepada apapun yang ada di ini alam dunia. Lah kadang gara-gara hujan terus banjir, rumahmu kelelep. Yang salahin siapa? Loh, fitnah kan? Padahal gubernur nggak tahu menahu, sebelum ada gubernur pun udah banjir. Bener? Ya, wah buset, gara-gara hujan gede rumah gua kelelep, banjir nih, barang-barang hilang semua gara-gara hujan. Loh, nyalahin hujan. Ya, ini fitnah nih. Ini emang sudah menjadi satu kerawanan tersendiri fitnah. Sampai kepada dimaknai wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosyah. Dan peliharalah dirimu dengan cara bertakwa dari fitnah. Yang fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kamu, termasuk juga orang-orang muslim. Ya, termasuk juga orang-orang yang kadang nggak berdosa sama sekali, bayi baru lahir aja, ya udah kena fitnah. Ya, lahirnya hari itu bikin apes deh ini loh. Ya nggak tahu menahu tuh, kadang kena fitnah. Begitu dihitung sama paranormal, wah anak membawa sial, no? Yang jelas suci bersih nggak tahu menahu sudah didoktrin oleh si paranormal sebagai anak pembawa sial, udah kena fitnah tuh. Ya inilah alam dunia. Apalagi semenjak gara-gara nikah dengan dia sial mulu lu hidupnya, dasar perjodohan yang tidak berkah lah. Hakikatnya itu semua adalah sudah diatur oleh kersa kuasa Allah sebagai ujian dan cobaan. Ujian dan cobaannya menggunakan lafal fitnah, tidak menggunakan lafal musibah, tidak menggunakan lafal bala, tidak, tapi menggunakan fatana, yaftunu, fitnah atau futun. Ya, secara makna jamak. Yang kemudian dalam hal ini, walaupun semuanya, kadang kita dalam hal berkehidupan terhadap seseorang yang condong memberikan nasihat baik, ya, yang condong dalam hal membantu kita hanya karena rewel bawel kan begitu. Ya, kadang kita diasuh oleh orang tua, ya, hanya karena orang tua sudah sepuh, lantas rewel kan begitu. Nah sampai akhirnya kita baper, sampai akhirnya kita emosi, menimbulkan fitnah, sampai akhirnya menimbulkan kematian pada orang yang bersangkutan. Hal tersebut juga sudah dimaknai secara kehidupan zaman itu, zaman para nabi. Mereka membunuh para nabi. Nah, hanya dikarenakan nggak cocok, sakit hati, atau tersaingi, atau karena bosan diceramahi, atau karena nggak mau diatur. Mereka pikir itu baik, kan begitu? Dengan membunuh para nabi, berarti kesininya berarti membunuh para ulama, berarti kesininya berarti membunuh para guru atau para pemberi nasihat. Ya, nah mereka pikir itu baik dikarenakan sakit hati atau hatinya memiliki penyakit. Dimaknai Al-Maidah 71. Wahasibu ala takuna fitnatung fa'amu wasommu. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi fitnah dengan membunuh para nabi. Maka yang terjadi mereka buta dan tuli. Nabi, orang berilmu atau ulama sampai kepada guru itu memberikan pencerahan. Benar? Ya, membuka mata tentang hal kehidupan biar enggak gelap gulita, dihantarkan kepada terang benerang. Benar? Sampai akhirnya seseorang yang dia ditulikan oleh hawa nafsunya bisa terbuka, bisa mendengar derita
orang lain, bisa mendengar aspirasi orang lain. Tiba-tiba pelakunya, pelopornya, sebutlah Rasul, Nabi atau ulamanya, engkau bunuh. Maka yang terjadi bukan hanya engkaunya saja yang buta tuli, tapi lihat santrinya, tapi lihat kaumnya. Mereka kehilangan sosok pemberi nasihat. Maka jelas akan terjadi kerusakan di bumi. Ya, sampai pada kehancuran umat. Ketika umat hancur, ya sudah tidak ada yang mengesahkan Allah, kan begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala kersa kuasa untuk mengesahkan kembali dirinya, dimusnahkan Allah. Ya, yang awalnya esa, kemudian timbul kesyirikan, tidak esa, Allah tetap esa dan akan mengembalikan segala sesuatunya kepada keesaannya. Dikiamatkan negeri, dikiamatkan ini alam dunia, tetap kan Allah Maha Esa.